Ya, nggak ada suaranya ya. Nada terusona ada orang. Nah, jadi gitu ya. Jadinya kalau kita jalan itu otot antagonis karena ada yang ditekuk sama yang enggak. Kalian harus bisa mendokumentasikanku, terus masukin aku ke blog kalian supaya aku terkenal sama Om Jai. Enggak. Nah, ya, ini juga termasuk. Nah, ini juga termasuk ini nih, ini masuknya ke antagonis. Ternyata tadi commute ya. Jadi kalau mamanya berjalan itu nadeshiko. Hura hura hu, hura hura ru, anata wa soranai. Kami sama arigato wo Nah, itulah aku lupa. Terus ini tulang belikat. Nah, tulang belikat itu yang nomor dua. Yang ini. Kalau mama yang nomor satu itu namanya tulang selangka. Nomor tiga, sendi kalau nggak salah. Sendi putar. Nah, ini mana ya? Nah, ini tulang belikat nih. Sinilah kira-kira. Nah, sendi yang ditunjukkan pada nomor apa meh? Sendi yang ditunjukkan pada nomor sendi adalah anak panah. Mana sih anak panahnya? Yang ini kan? Kalau menurutku ini sendi peluru. Karena kan ini kan bagian sini kan kita bisa lihat kalau mama ini sendi peluru. Ini kan anak panahnya. Jadi jawabannya yang B, sendi peluru. Perhatikan daftar nama tulang berikut. Nah, yang merupakan tulang pendek, tulang pergelangan tangan. Nah, itu tulang pergelangan tangan, ini tulang pendek. Terus kalau tulang pelipis atau tulang apa ya namanya? Aku lupa lagi. Tulang pelipis itu kalau nggak salah itu namanya itu tulang, nah tulang baji. Aku jadi malah ingat Tokyo Revenger. Nah, itu tulang pipi kalau nggak salah. Terus tulang pergelangan kaki. Jadi jawabannya yang satu dan tiga. Tulang pendek itu sini sama pergelangan. Pergelangan pokoknya. Oke, aku lanjutkan ya. Ketika pemain bulu tangkis mengayunkan tangan, jadi sendi yang terlibat adalah yang pertama ini apa namanya peluru, terus engsel. Yang jelas ada peluru, engsel. Kalau pelana aku kurang paham sih gimana peluru sama engsel, pokoknya itu peluru, engsel, putar. Kalau putar enggak, kan ini kan memukul bola ya, jadi yang pakai tangan gitu. Peluru, engsel, kalau putar enggak, geser. Oh ya geser kalau nggak salah iya nggak sih? Jadi kalau menurutku ya jawabannya itu yang B sih. Sendi geser kan ini nih tangan ini. Ya gitulah. Kalian bisa bayangkan sendiri gimana itu cara kerjanya. Cuman jawaban lihat di Google. Tunggu ya. Ketika pemain bulu tangkis mengayunkan tangan. Jawabannya sendi peluru, sendi putar. Cuman kurang yakin sih aku sama ini jawabannya. Nah ini ada di Robo Guru. Nah, yang terlibat sendi engsel dan peluru. Kan sendi engsel ini jelas, peluru ini. Berarti satunya lagi nih.
Jadi yang jelas sendi engsel peluru. Kalau sendi pelana pakai jempol, cuman kayaknya sendi pelana nggak begitu banyak berpengaruh deh. Kalau sendi putar kurang sih. Jadi menurutku jawabannya yang A, sendi peluru, sendi pelana dan sendi putar. Kalau itu menurutku ya. Kalau memang kalian mau berbagi pendapat boleh, aku persilahkan. Nah, ini nih soal UN kan ini. Kayaknya beda deh. Ah ini jawabannya sendi peluru, sendi lah pergelangan tangan itu sendi pelana. Baru tahu aku ternyata masuknya sendi pelana. Pergelangan tangan itu sendi pelana atau kalau sendi geser aku kurang paham juga sih maksudnya gimana. Jadinya karena ini jawabannya di sini C, ini karena ini ada pembahasan soal UN jadinya ya. Jadi jawabannya yang C ya, sendi peluru. Jadi jawabannya yang C, sendi peluru, sendi engsel dan pelana. Oh mungkin aku kurang paham sih gimana. Oke. Nah, tulang dahi ditunjukkan nomor, jawabannya yang dua. Nih, kalau yang nomor satu ini tulang, bukan tulang pipi atau tulang apa ya? Aku lupa lagi. Aku lupa. Y ini rahang bawah, tiga ini rahang atas, empat ini rahang atas. Kalau ini tulang, aku lupa lagi ini tulang apa. Tulang baji kalau nggak salah. Ini tulang dahi, tulang baji, ini tulang pipi. Oh, nah ini tulang pipi. Yang nomor satu ini tulang baji berarti. Iya ini tulang temporal. Tulang baji itu yang pelipis. Berarti yang X ya. Nah, X merupakan contoh hubungan antara tulang yang termasuk. Berarti kan kalau aku ya jawabannya itu sinar, kan sinar ya, kan tulang mati apa ya? Nih sinar trosis sendi mati. Yang merupakan hubungan antara dua tulang yang termasuk. Harusnya jawabannya sinar trosis karena ini sendi mati kan persendian pada tengkorak. Coba ya kalau dicek di Google jawabannya apa? Di antara sinartrosis, simbrosis, diartrosis. Kalau diar itu kan kaku kalau nggak salah. Diar itu gerak. Terus amfiar itu eh, apa namanya? Diartrosis, amfiartrosis. Ini gerak, ini kaku. Berarti di antara sinkondrosis atau sinfibrosis. Kalau menurutku sinfibrosis. Coba ya kita cek di Google dulu. Sinfibrosis adalah sendi mati atau sinarbrosis sama aja sih sinfibrosis sama sinarbrosis berarti sama ya. Oke, aku lanjutkan nomor 27. Ketika kalian belajar secara refleks tangan kalian akan bergerak seiring irama. Nah, ini yang ini ya. Enggak sih enggak gerak ini tangannya. Sona ada dameh dan sona ada ora. Berbina berita dan zuto. Kami sama arigato. Nggak gerak ini tangannya. Oke. Ketika kalian berjalan secara refleks, tangan dan kalian bergerak seiringan dan seirama. Gerakan itu disebabkan antara tulang yang satu dengan tulang yang lain. Terjadi yang disebut yang hubungan yang disebut dengan sendi. Jenis sendi-sendi yang digunakan saat berjalan adalah berjalan. Berarti sendi peluru dengan sendi engsel. Kalau jawabanku itu. Soalnya pelurunya itu kan dari yang panggul sama iya tulang panggul atau tulang usus dengan tulang paha ini ya, paha atas. Nah, ini kan gerak nih. Ini gerak, ini juga gerak.
Jadi tulang engsel dengan tulang panggul. Jadi kalau aku jawabnya itu kalau kurasa ya, itu jawabannya itu yang sendi engsel dan sendi peluru. Sendi putar, iya kalau aku jawabnya ini sendi engsel dan sendi peluru. Coba kita cek. Hura hura he, hura hura ru, anatawas. Tunggu mana ya? Ketika kalian berjalan, jawabannya AL lah. Tunggu ya, sabar. Ini supaya kita memastikan. Sekarang kita dibahas, kita bisa bahas bareng-bareng. Sonna dadame, sonna hora. Zuto, zuto. Kami sama arigato wo. Nah ini, jadi jawabannya itu yang sendi engsel dan sendi peluru. Karena berjalan kan ini. Punya asisten pribadi nih aku. Apa sebagai contoh. Nah ini sendi peluru gerak nih. Terus ini sendi engselnya juga gerak nih. Bisa dibayangkan ya. Shin kan. Sun kan. Oke, aku lanjutkan. Tunggu, gimana sih nih? Selesai gambar di samping. Otot lengan atas yang terlibat dalam ini adalah otot tricep dan bicep. Soalnya kan gini ya. Wih, ini orang yang di Beijing itu ya. Cuman bukan yang orang Jerman itu. Nah ya, kalau menurutku ini jawabannya otot bicep dan tricep. Terus makanan yang masuk ke dalam kerongkongan akan bergerak menuju lambung. Otot yang bekerja pada kerongkongan yaitu kayaknya otot polos dengan gerakan peristaltik deh. Kan peristaltik itu kan gerakan yang bisa buat makanan itu jatuh ke dalam lambung. Jadi ini harus nggak boleh pakai akun sekolah. Kalau akun sekolah pasti dimintain ditagihin kayak gini. Harus berlangganan, harus apa. Jawabannya yang iya berarti jawabannya C. Otot polos dan peristaltik. Gerak antagonis ya pada tubuh manusia dapat terjadi pada saat antagonis berarti saat menekuk lengan, meluruskan lengan, antagonis antagonis ya berarti benar menegah menegah tangan ini maksudnya apa? Kalau menurutku pada saat menekuk lengan sih, ini kan soalnya kan ada dua nih, ini sama ini, ini sama ini nih, ini kan berkontraksi gitu. Contohnya, cuman kita cek Google aja lagi ya. Ini kan soal UN juga, jadi kalau mau dicari di Google juga pasti bakal nemu. Ini buat memastikan ya. Iya, ini karena soal UN jadinya banyak jawabannya.
Ya elah, gak ini lagi. Ya, elah males banget. Enggak. Kemana? Enggak mau. Oke, makasih. Ya, tunggu ya, sabar. Aku coba cari dulu. Aku pakai akunku yang akun Ngewibu. Maaf, tadi adikku nggak jelas. Nah, ini berarti yang ini ya, apa namanya gerakan antagonis itu yang tangan itu. Jadi jawabannya yang menekukan lengan. Ini buat memastikan aja ya, biar nggak salah. Nah, terus yang nomor 31 ini gimana sih nge-scroll ke bawahnya itu? Perhatikan gambar persendian pada siku itu berikut. Bagian yang berperan dalam persendian dalam keadaan seperti ini adalah persendian. Berarti berarti ini kontraksi nih. Nomor 6 kontraksi. Nomor 2 relaksi. Ya, nomor 6 kontraksi. Tulang 3 itu diam. eh, Tulang 4 dan 5 terangkat. Iya gak sih? Nah, jadinya kalau mama aku lihat di Google ya. Tunggu sabar aku cek Google dulu. Oke, aku nggak begitu paham sih. Yang jelas kan otot nomor 6 ini berkontraksi. Jadi di antara A atau B, D itu jawabannya. Otot satu diam. Tulang 3 diam. Menurutku yang D sih jawabannya. Karena kan yang 4 dan 5 kan terangkat gitu. Jadi ini keangkat. Terus nomor 32. Tulang rawan pada orang dewasa antara lain ditemukan pada tulang rawan. Tulang telapak tangan itu enggak. Pangkal tenggorokan, iya. Kalau menurutku iya, tulang pangkal tenggorokan, itu tulang betis enggak, tulang panggul enggak. Jawabannya B. Kalau aku jawabannya B ya. Pangkal tenggorokan kan itu kan masuknya kan ke eh, tulang apa namanya tulang rawan hialin. Nih, trakea. Kalau di sini tulisannya trakea. Jawabannya B. Pangkal tenggorokan iya, berarti jawabannya B. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, tulang bersifat keras dan tidak lentur karena matriksnya banyak mengandung zat kapur. Kan tulang bersifat keras dan tidak lentur, berarti banyak mengandung zat kapur itu jelas. Dan sedikit zat perekat, jadi jawabannya yang B. Kalau mama yang C sedikit mengandung zat kapur dan ini salah. Kalau yang banyak mengandung zat perekat dan sedikit zat kapur itu yang apa meh yang lunak atau yang inilah rawan. Nah, osteosit merupakan titik-titik. Osteosit itu sel tulang.
Nih, osteosit, sel tulang. Nah, sendi pada tulang tersebut apabila digerakkan akan menghasilkan gerakan ke segala arah karena itu peluru. Anggap aja kayak gini lah. Nah, ini sama aja. Yang di sini sama yang di paha. Kan aku kan nggak mungkin kan mau ngasih contoh yang di bawah. Oke, aku lanjutkan. Gerakan seorang petinju saat ketika memukul lurus lawannya merupakan contoh gerakan apa nih? Lurus, flex, eh, tunggu ya, fleksi. Kalau fleksi kan ditekuk ya. Kalau mama ini offline, aku mau ngajak runding kalian. Kalau cuman kalau mama ngajak apa pembelajaran offline, kayaknya enggak, bakal susah. Nah, gerakan seorang petinju ketika memukul lawannya harus menggunakan contoh dari gerak. Kalau fleksi kan ditekuk. Nih, ditekuk nih. Ekstensi itu lurus. Salah. Pronasi itu kayak gini. Kalau mama supinasi kayak gini. Kalau ekstensi. Kalau menurutku jawabannya ekstensi. Karena kan ini ya, Mama. Lurus gitu. Ekstensi. Kalau pronansi itu kan cuma kayak bolak-balik doang kayak gini. Cuman kita cek di Google. Nggak, maksudnya kalau mami kita belajar dari Google itu nggak salah. Kita malah bisa apa ya? Bisa menambah wawasan gitu. Ya elah tapi jawaban di Google maaf kalau salah. Tunggu ya sabar. Aku nyari yang kunci jawabannya. Nomor 13. A. A itu fleksi. Kalau menurut tuh ekstensi sih jawabannya. Itu kalau menurut gue ya. Nanti kita coba tanya-tanya ke Bu Ingah lagi. Jangan tanya Bu Ingah pas malam, tanya pas sore atau pas siang. Soalnya pasti Bu Ingah slow respon. Gerakan, nah jadi nomor 37. Aldo ingin memiliki otot yang besar, seperti seorang binaragawan dan rajin berolahraga setiap hari. Namun setelah sekian lama impiannya tidak punya tercapai. Hal itu disebabkan oleh A. Aldo berolahraga terlalu keras. B. Aduh, kok ini nggak mau ke bawah ya? Oh, harus kayak gini-gini. Oh, kurang minum air putih, Aldo tidak rajin mengonsumsi makanan berprotein. Kalau menurutku jawabannya yang D. Aldo tidak rajin mengonsumsi makanan berprotein. Kenapa? Soalnya itu kan saling berpengaruh satu sama lain. Coba ya kita cek di Google lagi nih. Kita jangan sampai bukan jangan sampai kita nggak belajar dari Google. Cuman kita nggak apa-apa belajar dari Google. Ya, ingin memiliki otot yang besar. Jawabannya D. Iya, berarti Aldo tidak rajin mengonsumsi makanan berprotein. Oke, aku lanjutkan ya. Orang terkena stroke cenderung akan mengalami pengecilan otot karena disebut istilah pengecilan otot. Berarti pengecilan otot itu disebut dengan atrofi.
Nah, yang ini nih aku kurang paham. Stroke itu kenapa dia bisa atrofi karena otot jarang digunakan atau otak tak mampu mengatur otot. Kalau menurutku ya kan stroke ini kan nyerangnya syaraf ya. Jadi kalau menurutku jawabannya yang C, tak mampu mengatur otot. Karena kan orang gimana ya? Tunggu, aku coba cari di Google lagi. Orang yang terkena stroke. Pasien. Biasanya jawabannya nih, stroke adalah kondisi ketika pasokan darah otak ke otak terganggu. Nah, ya berarti jawabannya karena hal ini otot karena menyebabkan atrofi. Nah, iya berarti ini kan apa namanya karena otak. Jadi karena sarafnya ke otak itu sama peredaran darah itu nggak bisa. Tunggu sabar, tunggu ya sabar. Oh maaf. Ya, jadi jawabannya yang C ya untuk nomor 38. Terus untuk yang nomor 39 cara menjaga tubuh bagi seorang penderita osteoporosis yaitu kalau menurutku yang C sih rajin mengonsumsi susu. Tunggu, coba aku cari dulu. Cara menjaga tubuh. Tunggu. Oke, berarti ini cara menjaga ini ya menurut osteoporosis. Aku kurang paham sih ini gimana jawabannya. Oke, kalau di sini jawabannya mengonsumsi kalsium. Memperbanyak konsumsi vitamin D. Jadi kalau menurutku jawabannya yang ini. Rizka jatuh dari pohon dan mengalami tulang radius. Ia dibawa ke Gimsum, melindungi tulang yang patah dari benturan, mempercepat proses penyambungan tulang. Kalau menurutku jawabannya yang C B. Oke, karena pembelajaran ini